Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risti Ramadhani Nur Sadrina, NPM 212103070. Saya dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan program Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Nah, di sini ada 3 poin utama yang akan saya paparkan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian sanggar kegiatan belajar, dan yang kedua ada program-program sanggar kegiatan belajar, dan yang ketiga ada faktor penyebab strategi pamong tidak berjalan dalam memotivasi masyarakat. Yaitu yang pertama ada pengertian sanggar kegiatan belajar atau disebut juga SKB. Sanggar kegiatan belajar atau SKB merupakan tempat pembelajaran dan pusat informasi kegiatan pendidikan non-formal. Dilihat dari aspek sejarah dan latar belakang, terbentuknya UPTD, SKB di tingkat kabupaten dan kota sebelum memperlakukan Undang-Undang Otonomi Daerah di akhir tahun 90-an. Meskipun UPTD SKB telah menjadi bagian dari pemerintahan kabupaten dan kota, tugas dan fungsinya tidak mengalami perubahan yang signifikan, yang secara garis besar tetap menjadi unit pelaksanaan teknis daerah di bidang pendidikan non-formal dan bertanggung jawab ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota sebagaimana yang termuat dalam aspek pembentukannya. Nah, pada poin kedua ini adalah program-program Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Tugas Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB adalah melaksanakan pembuatan model percontohan dan pengendalian mutu program PAUDNI. Dan ada 3 pelaksanaan program percontohan. Di antaranya, yang pertama ada pendidikan kesetaraan, yang kedua ada PAUD atau pendidikan anak usia dini, dan yang ketiga ada keaksaraan fungsional. Mari kita kaji yang pertama, yaitu pendidikan keaksaraan. Yang pertama ada pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang meliputi kelompok belajar atau kejar program paket A setara dengan SD atau MI, program paket B setara dengan SMP atau MTS, dan program paket C setara dengan SMA atau MA yang dapat diselenggarakan melalui sanggar kegiatan belajar. Sasaran kegiatan pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat yang putus dalam jenjang atau antar jenjang yang karena berbagai alasan dan kondisi sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jalur formal. Tujuan dari pendidikan kesetaraan program paket A, B, C adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua ada PAUD atau pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Tujuan utama dari PAUD adalah untuk membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa atau di masa yang akan datang. Tujuan penyerta adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar atau di bidang akademik di sekolah. 3. Ada keaksaraan fungsional. Keaksaraan fungsional merupakan sebuah pendekatan melalui program pendidikan non-formal untuk mengatasi jumlah masyarakat yang menyandang buta aksara. Keaksaraan fungsional diartikan secara sederhana sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung, serta berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup.
Poin ketiga, ada faktor penyebab strategi Pamong tidak berjalan dalam memotivasi masyarakat mengikuti program paket C di Sanggar Kegiatan Belajar SKB. Dari memberantas dan menanggulangi pendidikan yang semakin merosot ini, Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB adalah suatu unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD pendidikan luar sekolah yang memaksimalkan semaksimal-maksimalnya berbagai pendidikan non-formal. Dan salah satunya yaitu program paket C yang setara dengan SMA. Kelompok kejar paket C ini merupakan salah satu program binaan yang ada di SKB sedang berdagai. Program ini ditunjukkan pada masyarakat yang tidak melanjutkan sekolah pada jenjang SMA atau setara dengan paket C. Kejar paket C merupakan salah satu program yang mensukseskan wajib belajar 19 tahun melalui jalur pendidikan luar sekolah. Permasalahan yang terjadi di SKB adalah tidak seragamnya usia warga belajar dalam suatu kelompok belajar yang masing-masing memiliki kebutuhan berbeda sehingga keberlangsungan program ini sulit dipertahankan. Input siswa yang heterogen dan kebanyakan dari kelas ekonomi menengah ke bawah dan termasuk keluarga penerima program PKH dari pemerintah juga menjadi salah satu pemicu munculnya masalah dalam pembelajaran. Minimnya fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar SKB menjadi bagian dari penyebab rendahnya masyarakat yang tidak mengikuti program paket C di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Karakteristik masyarakat, minat, dan motivasi belajar di masyarakat itu sendiri. Beberapa masalah yang sering terjadi juga adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rendahnya keinginan masyarakat untuk mengikuti program paket C. Yang kedua ada banyak masyarakat yang memilih untuk bekerja daripada melanjutkan ke jenjang pendidikan. Yang ketiga ada kurangnya perhatian masyarakat terhadap Pamong yang sedang melakukan pendataan tentang program Sanggar Kegiatan Belajar yang ada atau yang diselenggarakan. Yang keempat, Pamong kurang melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam hal memberikan informasi terkait program yang ada atau yang dilaksanakan. 5. Strategi yang diberikan Pamong terbilang rendah. Dilihat dari jumlah angka putus sekolah. Nah, jadi kesimpulan dari pemaparan yang saya tadi jelaskan adalah secara berurutan faktor berhubungan dan berkontribusi secara berarti terhadap kinerja Pamong belajar adalah kepemimpinan kepala SKB, iklim kerja, budaya kerja, dan intensitas kepemimpinan kepala SKB memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja Pamong belajar. Namun, besarnya pengaruh variabel tersebut akan semakin meningkat apabila ditopang oleh motivasi